Awalnya tahun 2009 saya punya relawan 10. Itu bubar semua. Karena suaminya pada nggak ngizinin, nggak ada gajinya. Akhirnya saya bilang, oh iya deh, nggak apa-apa. Kalau memang nggak diizinin suami, saya bisa kok kerja sendiri. Karena memang alhamdulillah suami saya ngedukung, dia nggak pernah nanya gaji. Terus kalau Bu Yatim, itu juga seperti itu. Jadi anaknya pengen sekolah SMP gratis tanpa biaya karena memang kehidupannya di bawah garis kemiskinan. Akhirnya dia bernazar ingin bergabung menjadi relawan. Pak Wanto, driver supir ambulan relawan, itu juga pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Plus kalau memang lagi nggak ada kerjaan kuli bangunan, dia bawa ambulan relawan. Dia itu walaupun hidupnya serba kekurangan, pada prinsipnya dia kepengen bisa berbagi, bisa bersedekah dengan tenaga. Kan katanya kepala puskes Tenjo nggak ada yang gizi buruk murni. Nih ada 2 murni gizi buruknya, bukan karena sakit, karena asupan gizi nggak ada. Orang bener-bener kurang. Saya waktu umur setahun pernah jadi gizi buruk. Tetangga yang nolong, dibawa ke rumah sakit angkatan darah. Awalnya SDN Batok 03 kita bikin satu baksos. Kita bikin bakti sosial untuk anak-anak SD di sana yang hampir 200 lebih. Kita timbang, kita ukur tinggi badannya. Selesai dari situ di rumah kita rekap ulang. Ternyata umur dan berat badan tidak seimbang. Kita masukin kategori 9 gizi buruk, 36 kurang gizi. Nah, kita cari dari 9 gizi buruk itu penyebabnya apa? Ternyata 7 gizi buruk karena sakit paru-paru, 2 gizi buruk karena tidak ada asupan gizi, berarti 2 murni gizi buruknya. Benar-benar gizi buruk, yang 7 gizi buruk karena sakit bronkopneumonia. Yang gizi buruk kita berpikir kemana nih harus kita bantu, kita harus ketemu donatur. Awalnya saya kenal DPU Darut Tauhid dan udah banyak sumbangsinya, mulai dari hewan kurban, bangun madrasah, bikin air, bantu anak-anak kurang gizi, ngebantu pasien-pasien umum yang untuk evakuasi ke rumah sakit rujukan Jakarta. Itu berawalnya dari kalau sebulan, kalau saya ngadain baksos untuk pemulihan gizi tingkat anak, itu bisa 50-40. Tapi kalau untuk ukuran balita dalam baksos, satu kampung saya bisa nemuin balita gizi buruk antara 12 sampai 10.
Itu yang gizi buruk. Tapi kalau kita bicara tentang yang kurang gizi, itu banyak. Itu di Tenjo kebanyakan buta huruf, banyak. Jadi wajar kalau dia tuh nggak bisa baca, nggak bisa tulis, maka dia kesulitan untuk mengakses bagaimana caranya ngisi formulir, bagaimana bikin surat rawat inap. Ini aja. Ini aja naik kayak. Ibu nggak bikin BPJS? Belum. Kenapa belum? Dia belum ronsen ulang lagi. Dari hasil ini harusnya di ronsen ulang lagi. Ini katanya Ini mah belum diterusin, ini mah waktu kan lagi sakit ini. berarti ibu dari ini belum ronsen ulang lagi ibu. Belum, ini mah waktu ini mah udah 2 bulan setengah. Ini tetap. Ini ibu udah berobat 6 bulan. Udah, Belum 6 bulan. Belum selesai berobat. Tapi aja begini, Gara-gara minum obat ini ibu begitu. tapi nggak dilanjutin ini mah. Parah. Ini nanti kalau udah diobatin paru batuk hilang. Maka jalan satu-satunya nanti kita temuin dokter spesialis penyakit dalam. Jadi paru-parunya diobatin, perutnya diobatin. Bukan pakai mantri, ibu. Mantri bukan dokter. Habisin duit doang, Mang. Kasihan. Duit habis, ibu pupus. Jualan. Ibu nggak bikin BPJS. Seminggu katanya. Iya, nggak apa-apa. Kenapa emang, Bu? Tahu suami saya jangan katanya nggak boleh. Kok jangan ibu bikin BPJS? Terus masa berlaku surat BPJS-nya itu nunggu 7 hari. Setelah 7 hari ibu berobat. Benar, kita 7 hari. Sekarang 7 hari sama ibu terus-terusan sakit banyakan mana? Emang banyak ini sakit udah. Nah, 7 hari kan cepet, Bu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Udah Minggu, hampir 3 Senin. bulan ini. Nah, kenapa nggak bikin, Bu? Manfaatnya banyak. BPJS ibu bisa berobat kemana aja. Rujukannya nanti bisa pakai puskesmas Pasar Rebo. Ibu harus berobat kalau perut ibu mau kempes. Ini juga di sini berobat. Iya, tapi ibu harus ke rumah sakit, bukannya berobat mondar-mandir di klinik kecil. Ya kalau mondar-mandir mantrinya ke sini ngabisin duit ibu, baik enggak? Ibu harus ke rumah sakit. Perut ibu nih hepatitis apa tumor abdomen. Kalau tumor abdomen itu namanya daging hidup ibu, besarnya sebesar bola, Bu, segede gini nih, tapi dia hidup. Nggak mau. Takut operasi. Kenapa takut? Eta nengnya nama penyakitna lain ieu bae. Yang Jadi cuma ini aja batuk batuk asma katanya. Tapi asma. ibu penyakitnya banyak. Sakit batuk itu bukan asma. Ibu ini sakit paru-paru, Emak. Hasil ronsennya bukan, siapa yang bilang? Ini yang dokternya ke sini. Suruh baca hasil ronsennya. Itu KP duplex. Ibu sakit TBC, bukan sakit asma. Batukna ti segede kieu batukna. Iya, tapi hasil ronsennya KP duplex, ibu, bukan asma. Kalau asma badan ibu nggak habis. Nah, perut ibu membesar ini harus di ronsen abdomen. Apakah daging hidup, apakah lever. Itu diobatin, Bu, ntar kempes. Bukannya ibu berobat sama mantri ke sini. Ibu harus masuk ke rumah sakit besar. Ketemu dengan dokter ahli, bukan dengan mantri. Ibu harus ketemu dengan dokter spesialis penyakit dalam. Pakai BPJS, nggak usah pakai duit, Bu, pakai BPJS. Ibu ambil kelas 3, tiap bulan ibu nabung di Bank BRI 25.500. Ibu dapat fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit negeri, Bu. Kalau BPJS yang lain bisa nggak?
BPJS cuma satu Bu, nggak ada BPJS lain. Enggak, pinjam aja gitu. Nggak boleh itulah Bu, nggak boleh pinjem-pinjem. Kudu bikin Kudu sendiri aja. bikin. Sekarang bukan zaman jam kesmas Bu, bisa pinjem tetangga, nggak bisa Ibu. Ibu nggak kasihan sama anak Ibu yang masih kecil. Nah, Ibu masih bisa sembuh. Tapi berobatnya ke rumah sakit besar. Tapi berobatnya lama. Kalau dirawat tadinya saya nggak mau dirawat itu. Ibu, di dalam agama kita disuruh berikhtiar Ibu. Berikhtiar tuh dalam arti berusaha untuk berobat, bukannya pasrah diem di rumah. Duit mah bisa dicari Ibu. Allah kasih penyakit, Allah juga yang nyembuhin. Kalau Ibu diem aja gimana Allah mau nyembuhin Ibu? Yakin Bu? Kalau Ibu duduk diem aja, nggak ada Ibu dokter yang mau kesini uduk-uduk, Ibu harus ke rumah sakit. Habis pikir masuk ke dalam sana. Ngapain masuk? Dia kan nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, cuma kan mau diparkirin tuh. Enggak, masuk ke dalam sana. Kecil banget kan. Tuh, emang kawan gua di sini aja. Saya ditelepon sama salah satu warga Cilaku. Namanya Pak Iip, dia minta tolong, Bu, ada anak umur 8 tahun, kondisinya amat sangat pendek, perutnya buncit, kakinya bisulan semua, bernanah, badannya tinggal kulit sama tulang. Saya minta foto, dikirimlah melalui WhatsApp. Pas saya lihat fotonya, ya Allah, nih anak memang udah gizi buruk. Setelah saya siapin semua, ternyata ibunya udah diambil sama pihak puskesmas. Udah, ya rawat sama saya aja, kata kepala puskes. Kepala puskesnya tuh ngasih harapan cemas ke ibunya si Ratna. Itu untuk kaki. Dia ngikut si Bisa Ratna. disusulan tuh. Atau berdiri dong, masa posisinya gendong deui, gendong Atau ja- deui. Ibu Ini kita ngobrol. Ini tinggalin ini biskuit. Ini pakai gelas. Bukan diberesan dulu. Ini siapa Pak? Bukan iya, jajak ke pantu neng tuh berletik tuh. Tuh di sana nanti etak tuh. Nggak ada harapan katanya. Nggak mungkin baik. Ya udahlah kalau nggak ada harapan mah saya nggak usah dibawa-bawa lagi kemana aja. Capek saya juga Bu yang ngendong-ngendongnya ya. Capek banget Ibu. Namanya Neng Ratna. Bukan nebus beli ya Bu kayak gitu. Bisa nulisnya katanya, cuman terbalik kata Ibu. Dialah orang nggak dari TK, apa yang dia. Orang kata saya orang baru hidup Bu. Beli 2 kilo ya Mak? Amun susu mah Sisanya- saya belinya sisanya yang beli beras. itu. Alhamdulillah. Ini mah susu tinggal minum. Sisanya beli beras Mak. Iya. Beli telurnya 2 kilo. Makasih Bu. Itu mah susu mah dibelinya yang kaleng nggak apa-apa. Ini juga bagus. Ini tinggal minum Mak. Iya. Sama Ibu udah berapa bulan ya Bu ya? Lama banget ya. Pokoknya kan kalau Pak Ipa, Ibu Tahu sih sama anak. Doain aja Bu, Bi, lu penting mah tak. Waktu dirawat di Jampang Bogor itu Ratna kurang lebih 2 bulan. 2 bulan di sana, treatment pertama-tama perutnya dikuras, semua cacingnya biar keluar. Habis perutnya dikuras, perbaikan gizi. Habis perbaikan gizi baru treatment tentang TB tulang.
Iya. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Nggak ada ibu nyariin. Ada ibu yang mau. Iya ya. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kalau pakai program yang subsidi pemerintah agak ribet. Jadi sama tim BPJS udah dibayar bulan pertama. Nah, bulan kedua sebelum tanggal 10 Bapak harus ke Bank BRI bayar deh 25.000 ya Pak. Nah, bulan depan. Bulan 2 Dok, Bang mandi, bisa sholat dulu, bisa berdoa. Nah, nanti ya Mak, ya kerja aja dulu. Tanggapan sekolahnya aja nggak ngerti kalau siswanya tuh ada yang kurang gizi sama yang ada gizi buruk. Setelah hasil screening saya fotokopi, saya sampai nama kepala sekolah sama guru kelas, sama guru-guru yang ada di SDN Batok 03, dia bingung harus mau diapain nih anak-anaknya. Gimana cara ngobatinnya? Dilaporin ke puskes, ke bidan desa, diem aja. Nggak bergerak. Saya pikir daripada sana diem sini diem, mendingan saya yang bergerak. Kalau saya tungguin pemerintah, kasihan ntar keburu innalillahi anak-anaknya. Karena biar gimana kan mereka adalah calon-calon bangsa. Yang anak yang 36 anak-anak kurang gizi. Kalau kita diemin 2 tahun yang akan datang, mereka akan menjadi anak-anak gizi buruk. Kalau yang 9 anak gizi buruk kita diemin, ya setahun atau setahun setengah, dia akan jadi tengkorak hidup. Karena memang asupan gizinya nggak ada, kemampuan daya beli si orang tua nggak ada, sosialisasi tentang gizi nggak ada, sosialisasi tentang kesehatan jarang, ada sih ada tapi jarang, karena puskesmas setempatnya jarang mau turun belusukan. Yang namanya puskesmas datang ke sekolah cuma ngasih obat cacing doang tanpa penyuluhan. Musuh terbesar di dunia relawan yaitu birokrasi, nggak pernah bersahabat. Kalau saya nemuin kasus gizi buruk, saya telepon ke pihak dinas kesehatan Kabupaten Bogor, pihak dinas ngasih lagi ke pihak puskesmas tempat, dari puskesmas dikasih lagi ke bidan baru pergi ke rumah sakit rujukan setempat tidak bisa fasilitas rumah sakitnya kurang, itu dioper lagi ke pusat, ke Jakarta. Kelamaan Mbak, keburu meninggal. Jadi daripada terlambat, dibolak-balik, dilempar sono, dilempar sini, akhirnya meninggal, mendingan saya ambil jalan pintas, saya kerjain sendiri. Karena semua balita-balita yang ditangani dari saya serah terimakan lagi ke pemerintah, semua meninggal di tengah jalan karena terlalu banyak birokrasi, terlalu berbelit-belit. Kalau kurang gizi karena faktor tidak ada asupan gizi, berarti ibunya nggak pernah ngasih makan sayur-sayuran, atau memang ibunya nggak punya duit buat beli beras gitu kan, lecet. Tapi kalau karena penyakitnya harus diobatin. Ini nanti minum obat yang 6 bulan paling sedikit ya. Obatnya harus teratur tiap hari 1 kali. Sebelum makan. Jadi bangun tidur minumkan obat itu. Ini beratnya tadi berapa tadi Adek beratnya?
23 ya, berarti 4 tablet nanti ya. 4 tablet langsung. Nanti adek ya, bangun tidur minum obat dulu ya. Nanti jangan heran kalau pipisnya jadi merah ya. Nanti dijelasin sama Bu Guru ya. Tidak boleh berhenti minum obat. Nanti 2 bulan lagi kan kontrol ke sini ya. Nanti Bu Dokter kasih tahu lagi. Dianjurkan lupa. Nah, dikabarin saya suruh kesini lagi ya Kak Oba. Jadi Bapak, ibunya sakit paru, sedang diobati atau gimana? Masih minum obat parunya? Oh, Enggak Pak, kemarin saya ke sana obat parunya berhenti ya. Gara-gara minum obat itu menimbulkan perutnya besar. jadi berhenti sendiri. Ya. Oh, Bapak, kan itu obat satu paket itu 6 bulan paling sedikit. Kalau baru 2 bulan itu kuman belum mati semua. Kalau kuman belum mati, nanti dikhawatirkan menularkan ke yang lain. Ya, bisa ke anak, bisa ke bapak. Nah, ya itu. Dia udah menularkan, nanti ini kita obati. Tapi kalau ibunya belum sembuh sempurna, bisa menularkan lagi. Bisa ke sini lagi atau bisa ke yang lain. Jadi semua harus diobati tuntas. Lain seandainya yang menyuruh berhenti itu dokter. Ya saya sendiri. Nah, makanya jadi Bapak balik lagi ke tempat yang kemarin. Tanyakan ini gimana untuk selanjutnya, karena udah stop gitu. Nggak boleh nanti kalau dokternya yang bilang oh ini bahaya ke bagian perut, ini harus berhenti baru. Tapi kalau enggak jangan. Ya, tanya ke dokternya ya. Ya Bu ya, dibawakan supaya kasihan nanti ini udah sembuh, ibunya masih ada kumannya, bisa balik lagi ke sini, bisa ke bapak, bisa ke yang lain ya. Yang remaja belum kelihatan, jiwa-jiwa relawan remaja-remaja di Parung Panjang sama di Tengdu belum kelihatan. Jadi dia tuh kepengen jadi relawan, tapi ada timbal baliknya. Dia mau capek, tapi dia minta dibayar. Saya bilang, wah nggak ada. Di kita dunia relawannya nggak ada yang bayar. Ya, masih gelap. Jadi kalaupun ada yang seumur saya, mereka belum punya nyali berani. Karena dia pikir, Buun jadi relawan aja banyak tantangannya. Banyak musuhnya, apalagi saya gitu. Dia jadi masih maju mundur.